وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Isra dari kitab Al-Mukhtasar fi At-Tafsir. Kita akan melanjutkan ayat ke-6, 7 dan 8. Setelah sebelumnya, selama 2 pertemuan kita telah membahas Al-Isra ya, di ayat pertama, dan kemudian kita telah membahas ayat 2 sampai 5 tentang bagaimana Bani Israel ya, dan Bani Israel dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Taurat sebagai petunjuk buat mereka. Juga cerita tentang bahwasanya Bani Israel, orang Yahudi, akan menguasai belahan bumi 2 kali. Yang pertama telah terjadi, kemudian ketika mereka sudah kaya dan megah, mereka melanggar aturan-aturan Allah. Akhirnya Allah hukum dengan mengutus makhluknya dari manusia yang dikatakan, ada yang mengatakan adalah Nebukadnezar, wallahu a'lam. Kemudian mereka hancur sehancur-hancurnya ya. Mereka banyak yang dibunuh. Nah, sekarang di ayat ke-6 insyaallah kita akan melanjutkan. Kemudian untuk kedua kalinya mereka akan dibangkitkan kembali kekuasaannya ya, kekuasaan mereka akan kembali dibangkitkan, dijayakan kembali. Lalu kemudian terjadi lagi hal yang serupa seperti sebelumnya. Kita baca ayatnya dari ayat 6 sampai 8 dulu, Anda baca sendiri dulu ya. Qala Allah Ta'ala, ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Asa rabbukum ayyarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Baik. Ayat ke-6 dulu kita baca. Ini masih berkaitan dengan Bani Israel, cerita Bani Israel. Tsumma radadna lakumul karrah. Tsumma, kemudian ya, setelah kalian itu udah dihancurkan oleh orang-orang yang Allah utus ini karena janjinya
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian maksiat, udah berkuasa kemudian maksiat, hancur kalian. Bakal ada pasukan Allah yang menghancurkan kalian. Maksudnya bukan pasukan Allah dalam artian pasukan syar'i, tapi akan ada pasukan yang Allah titip buat kalian untuk menghancurkan kalian. Summa radadna lakum. Radad, jadi ada radda yaruddu, mengembalikan. Kemudian kami kembalikan untuk kalian. Al-karrah. Al-karrah di sini maknanya adalah giliran. Alaihim, atas mereka. Ya, giliran untuk menghancurkan mereka. Kami kembalikan lagi tuh. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwal, dan kami bentangkan buat kalian dengan harta-harta dan anak-anak. Ya. Di sini berarti summa radadna lakumul karrata alaihim, kemudian kami kembalikan giliran buat kalian atas mereka yang telah menghancurkan kalian. Dikatakan ini dari pasukan Babil yang kedua, yang pertama ini. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan telah kami bentangkan buat kalian dengan harta-harta dan anak-anak. Nah, di sini yang kedua itu, yang pertama tadi sekelas udah bisa menguasai kembali, kemudian mendapatkan harta dan anak banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian aktsara nafira, jumlah yang paling banyak. Ya. Jadi Bani Israel ketika itu menjadi jumlah yang paling banyak. Kalau sekarang Bani Israel adalah jumlah yang paling sedikit, kan? Tapi ketika itu Allah perbanyak ketika itu. Ya. Ini belum terjadi Holocaust dan apa, enggak, ini di zamannya Nabi, masih di zamannya Nabi ini terjadi. Yang kedua ini masih di zamannya Nabi, bukan Nabi Muhammad tapi sebelum Nabi Muhammad. Adapun Holocaust kan baru kemarin-kemarin, kan? Adolf Hitler dan semacamnya. Ya, taib. Kalau sini berarti yang kedua. Yang keenam adalah kembali kekuasaan yang kedua. Nah, mereka bisa menguasai seperti ini disebabkan taubatnya mereka. Jadi setelah sebelumnya Allah Ta'ala menghancurkan mereka melalui pasukan-pasukan dari Babilonia, dan itu disebabkan oleh mereka ketika itu tidak memakai syariat Allah. Hancur mereka, dijajah, mereka pun kocar-kacir kemana-mana. Kemudian setelah itu mereka pun sadar. Waalaikumsalam. Akhirnya mereka pun sadar dan kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah dan kembali menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah, ketika ini lihat pelajaran juga buat sekarang. Dari segi perpolitikan juga pelajaran buat sekarang. Nah, kita belajar di Bani Israel ini, bukan berarti belajar dari kekufuran, bukan, tetapi belajar dari apa yang Allah takdirkan buat mereka ketika itu. Ketika mereka bermaksiat, hancur mereka dijajah. Keadaannya mungkin secara teritorial lebih buruk daripada keadaan Indonesia ini. Kita di sini memang dijajah dari segi sistem, dari segi maknawi. Tapi mereka dijajah itu bukan sekadar sistem. Bahkan mereka terusir dari tempat-tempat mereka. Jadi sebenarnya dari segi kepayahan mereka lebih payah nasibnya ketika itu. Dijajah oleh orang-orang dari Babilonia. Kemudian setelah itu mereka pun baru sadar bahwasanya apa yang ada pada mereka dari keburukan nasib ini disebabkan mereka meninggalkan syariat Allah. Antum masih di sini aja, biar tidak repot. Iya. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Kembali kepada Allah, menegakkan syariat Allah pada diri mereka. Maka ayat ke-6 ini menunjukkan keberhasilan mereka dalam menegakkan syariat Allah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami pun mengembalikan
kekuasaan, giliran kekuasaan buat kalian atas mereka, ya. Nah, Waalaikumsalam. Nah, tidak hanya sekadar giliran kekuasaan, tetapi amdadnakum bi amwali wa banin. Dari segi harta dan dari segi anak pun Allah Ta'ala kasih. Ya. Ini berarti keadaan Bani Israel waktu itu lebih carut marut dibandingkan keadaan kita sekarang yang sistemnya dijajah. Mereka bukan hanya sistem dijajah, tapi teritori mereka tuh dirampas. Udah habis. Makanya sampai waktu dijajah itu fajasu khilala diyar, ayat 5 kemarin kita bahas. Itu sampai orang-orang penjajah di Babilonia itu mereka tuh mengelilingi sela-sela dari rumah. Wah, udah hancurlah mereka. Tapi dengan kondisi yang lebih terpuruk dari kita ini, orang-orang Bani Israel sebenarnya Muslim juga, mereka juga kan umatnya Nabi juga. Ya, mereka pun akhirnya ikut syariat Nabi, taubat, nyesel dengan dengan menanggalkan syariat Islam versi Nabi ketika itu. Akhirnya mereka bertaubat, bertauhid kembali, kemudian kembali kepada agama yang benar. Setelah sebelumnya itu karena terlena dengan kekuasaan mereka, akhirnya sekarang kembali kepada benar. Akhirnya Allah Ta'ala balikan, ya. Ayat ke-6, ya. Dapat harta banyak, berlimpah. Jadi memang kalau kita kembali kepada Allah itu sebenarnya nggak perlu dicemaskan urusan amwal dan banin, ya. Tapi itu semua ujian tetap. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami telah menjadikan kalian pasukan atau orang-orang yang terbanyak ketika itu. Lebih banyak juga dari jumlah mereka yang telah menjajah mereka. Alhamdulillah, gitu kan? Ayat ke-6 tafsirannya, "Tsumma a'adna lakum ya bani Israila ad-dawlata wal ghalabata 'ala man sullitu 'alaikum 'indama tubtum ila Allah. Wa amdadnakum bi amwalin ba'da nahbiha wa auladan ba'da sabyihim wa sayyarnakum aktsara jam'an min a'daikum." Thumma a'adna lakum, kemudian kami pulangkan buat kalian. Pulangkan berarti kami kembalikan. Berarti seolah-olah kekuasaan itu Allah pinjam dulu, ya. Itu kan. Maka bisa jadi ini kalau kita tuh suatu ketika lagi merosot perekonomian, bisa jadi tuh Allah pinjam dulu uang kita. Tapi merosot banget ekonomi, itu bisa jadi karena dipinjam oleh Allah. Ya, dilihat apakah kita bersabar. Kalau bersabar akan dikembalikan bahkan lebih banyak daripada apa yang Allah pinjam. Kalau manusia minjam sama manusia tapi dikembalikan lebih banyak, deal dari awal itu udah riba itu kan. Tapi kalau sebagai ucapan terima kasih aja nggak apa-apa. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala meminjam sesuatu dari kita, Allah pasti akan mengembalikan yang jauh lebih baik. Ya. Nah, kemudian kami kembalikan buat kalian wahai Bani Israel ad-daulah wal ghalabah. Daulah itu ya kenegaraan, kedaulatan. Wal ghalabah kekuasaan. Ala man sullitu alaikum, atas orang yang telah terkuasai atas kalian. Itu yang jadi orang-orang ini tadinya menguasai mereka. Mereka nggak bisa, maksudnya orang-orang Yahudi nggak bisa menguasai mereka. Tapi indama tubtum ilallah, ketika kalian sudah taubat kepada Allah, kalianlah yang menjadi penguasa mereka. Iya. Nah, ketika kalian telah bertaubat kepada Allah, kalianlah yang menjadi penguasa mereka. Wa amdadnakum bi amwalin ba'da nahbiha. Dan kami telah amdadnakum, bentangkan buat kalian bi amwalin, ya, dengan harta-harta setelah perampasannya. Kan ya namanya penjajah ya, harta dirampas. Kayak sekarang juga ya namanya penjajah sampai kapanpun ya harta dirampas.
Nggak ada penjajah malah ngasih harta. Lah itu bukan. Ya. Oportunisme penjajah itu. Dan penjajah itu ya intinya buat ngedapetin teritori dan harta gitu kan. Walaupun caranya itu halus, namanya penjajah. Ya. Wa auladan ba'da sabihim. Allah Ta'ala membentangkan dan memperbanyak aulad, anak-anak, ba'da sabihim, setelah sabi. Apa sabi? Pakai sin, bukan pakai sod. Kalau sod itu artinya anak kecil. Kalau pakai sin artinya atau bahasa Arabnya asr. Indonesianya itu misal perampasan, Pak. Anak kalau atau wanita kalau peperangan itu di apa? Ditawan. Setelah penawanan mereka ya. Jadi kan ketika perang itu, ketika diserang oleh orang-orang Babil, ya, itu harta dirampas, anak-anak kecilnya mereka itu ditawan, dijadikan budak-budak. Ya udah susah kayak gitu kan, udah nggak bisa kembali lagi. Tapi kemudian mereka karena udah kabur, carut marut, ya akhirnya mereka bersatu di sana dan bertakwa kepada Allah, taubat kepada Allah. Maka kemudian Allah berikan kepada mereka harta yang melimpah banyak, kemudian anak-anak. Ya. Waja'alnakum aktsara nafira wa sayyarnakum aktsara jam'an min a'daikum. Dan kami telah menjadikan kalian lebih banyak kemajemukan daripada musuh-musuh kalian. Ini jangan dikira bahwasanya ayat ini tidak ada isyarat untuk zaman sekarang. Justru ini yang terjadi sekarang. Kalau misalnya kita nggak kembali kepada Allah, nggak bakal Allah mengembalikan. Nggak bakal Allah mengembalikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diri kita dulu kita kembalikan, diri kita dulu, Allah Ta'ala akan mengembalikan kekuasaan itu. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Nah, ini untuk motivasi kita nih. Wa in asatum falaha. Kalian tuh berbuat baik, ya itu berarti kalian sama dengan berbuat baik untuk diri kalian. Kalian ibarat nabung. Wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, kalau kalian berbuat buruk, ya itu bakal kembali buat kalian. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia di muka bumi ini. Dengan izin Allah, semuanya itu akan diberikan reward, balasan. Imma menjadi limpahan pahala kembali, imma menjadi bumerang. Ya. Ini bukan, ini justru ini semua adalah hikmah dari Allah, bukan merupakan kezaliman. Yang zalim itu manusianya gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata para ulama, falaha fa 'alaiha maksudnya. Ya, jadi kalau kalian berbuat baik, berbuat baik secara zat, yaitu salat, yaitu perbuatan baik yang memang tidak mengorbankan orang untuk, ya, maksudnya tidak memberikan kepada orang, yaitu tidak transitif. Ya, kalau zakat, sedekah itu kan orang diberi. Lah ini kalau misalnya berbuat baik kayak sholat, gitu kan, zikir, itu semua perbuatan ihsan. Lah kalau misalnya kita melakukan perbuatan ihsan, baik yang transitif maupun intransitif, itu sama dengan kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Itu enak kalimatnya, gampang itu dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nah kalau misalnya mau diperbuat baik, maka berbuat baiklah gitu kan. Nah, ini kaidahnya seperti itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum, dan sebaliknya, wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka laha. Lam di sini untuk istihqaq, maka berhaklah untuk ha. Ha di sini dhamir kembali ke anfus. Wa in asatum fali anfusikum aidan. Jadi ayat ini nih menunjukkan bahwasanya Allah itu enggak butuh dengan amalan kalian. Kalian beramal baik, yaitu buat kalian nantinya. Kalian beramal buruk, yaitu buat kalian. Lah ibarat kalau bapak itu kan nasihatin ke anaknya, ini bapak nasihatin kamu ya buat kamu juga gitu. Tapi kan kalau bapak ya tetap butuh sama anak. Karena anak ini kan ladang pahala. Tapi kalau Allah tidak butuh sama sekali dari amalan kita. Sekian pujian kita kepada Allah, Allah itu ghani,
Maha kaya dan tidak butuh dengan pujian kita, tapi kitalah yang butuh pada Allah, maka kita puji terus Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kaidah. Wahai orang Bani Israel, kalau kalian ini udah dikasih kekuasaan sekarang, kalau kalian sekarang ini berbuat baik, insya Allah itu bakal kembali kepada kebaikan kalian sendiri. Nah, kalau misalnya kalian kembali berbuat buruk, lihat aja nanti bakal kembali buat kalian keburukan itu. Fa idza jaa wa'dul akhirati, nah ketika datang lagi janji yang terakhir, kan Allah janjikan itu kalian akan menguasai 2 kali, ya. Apa maksudnya? Kalian akan merusak. Kalian akan menjadi perusak 2 kali, ya. Dan kalian juga akan menjadi orang yang tinggi 2 kali. Baik. Sekarang ada wa'dul akhirah, maksudnya bukan wa'dul akhirah ya ini hari akhir, bukan. Maksudnya yang Allah janjikan kan ada 2. Nah, ini keterjadian kedua kalinya, yaitu kalian tuh lagi-lagi berbuat maksiat, enggak mau berhukum dengan syariat Allah, maka Allah janjikan setelah itu akan ada pasti sesuatu yang akan menimpa atas kalian. Ketika datang janji Allah yang terakhir, yang kedua, liyasu'u wujuhakum, untuk membuat wajah kalian tuh jadi jelek. Maksudnya enggak senang lagi mukanya. Raut mukanya itu udah enggak gembira lagi. Enggak kayak orang udah punya kekuasaan, udah enggak senang, enggak enak. Liyasu'u wujuhakum, ana enggak tahu kok bakal sebanyak ini. Tahu gini nanti tadi di sana sebenarnya udah terlanjur, sini udah posisi enak, jadi enggak bisa. Ketika datang yang terakhir, yang itu bakal membuat wajah kalian tuh suram, jelek. Sa'ayasu'u itu artinya jelek, memperjelekkan, memperburukkan. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, dan agar apa Allah hukum dengan apa, mereka itu bisa masuk masjid Baitul Maqdis lagi. Kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka telah memasuki masjid itu awal marrah, pertama kali dulu. Maksudnya ini penjajah datang lagi nih. Ya, penjajah datang lagi. Berhasil menguasai masjid mereka. Ya, mereka kan orang Islam, Bani Israil. Ya, tapi kemudian kan mereka melanggar syariat Islam dan bahkan ada yang kufur dan seterusnya. Nah, akhirnya dihukum sampai masjid yang merupakan markas. Ini Allah sebut masjid ini kenapa? Karena masjid itu dari dulu itu markas. Masjid itu markas kaum muslimin. Markas itu bukan di kantor lembaga, kantor yayasan, bukan. Markas muslimin itu di masjid. Di sanalah kaum muslimin dewasa atau anak-anak ditarbiyah. Iya. Enggak mengenal apa? Warna, ormas, enggak. Netral, masjid itu harus netral sebenarnya. Ya. Harus netral. Dalam artian untuk semua muslim, ya. Liyadkhulul masjidah, mereka berhasil masuk. Ibarat kalau kita tuh punya markas, kalau musuh udah berhasil masuk markas, itu udah nggak punya daya, udah nggak punya apa-apa lagi. Sebagaimana mereka telah memasukinya dulu, yaitu penjajah lain telah memasukinya dulu di janji Allah yang pertama. Waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan agar mereka itu penjajah berhasil menghancurkan, membinasakan. Tabbaru tabiru tatbir. Maka di dalam surat An-Nuh yang akhir-akhir, wala, doanya Nabi Nuh kepada Allah buat orang-orang kafir, musyrikin, wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang ini kecuali kehancuran, kebinasaan, ya Allah. Nah, ini tatbir artinya pembinasaan. Mereka penjajah ini datang untuk membinasakan ma'alau, ketinggian Bani Israel ketika itu. Jadi waliyutabbiru itu ada wawunya, tabbiru ada wawunya, itu mereka. Juga alau juga ada waw setelah lam, itu juga mereka, tapi kembalinya beda.
Kalau waliyutabbiru, wawunya ini kembali ke penjajah itu. Kalau ma'alau itu kembalinya ke Bani Israel yang ketika itu sedang tinggi. Jadi yang menghancurkan siapa yang binasakan? Yang menghancurkan adalah penjajah. Ma'alau yang tinggi siapa ketika itu? Yang tinggi adalah Bani Israel. Nah, ketika Bani Israel yang tinggi datang penjajah, hancur mereka. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hari-hari nudawiluha bainan nas. Bergulir, yang tadi menang kalah, menang kalah. Ya. Qala mufassirun, berkata para ahli tafsir, in ahsantum ya bani Israil a'malakum, kalau misalnya kalian berbuat baik dalam amalan kalian, wajitum biha 'ala al-wajhil matlub. Nah ini, dan kalian pun melakukan, mendatangkan biha bitilkal amal, kalian melakukan amal-amal itu berdasarkan sisi yang diminta oleh Allah, yaitu tidak berbuat bid'ah. Fajazau dzalika 'aidun lakum, maka sebenarnya jaza, balasan imbalan itu semua, imbalan mengikuti kebaikan dan imbalan tidak berbuat bid'ah itu kembali 'aidun lakum, kembali kepada kalian. Ya. Orang kadang-kadang nggak percaya, kok saya nggak berbuat bid'ah rezeki saya seret atau nggak bisa, rezekinya dikit. Ini berarti dia nggak percaya dengan takdir Allah yang baik, nggak percaya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sayang orang kayak gini. Fallahu ghaniyun an a'malikum. Kalian memang beramal nanti, beramal baik, tetapi ingat Allah itu maha kaya sehingga tidak butuh dengan amalan kalian. Jadi jangan merasa kalian ini, wahai Bani Israil, Allah membutuhkan kalian. Enggak. Wa in asatum af'alakum fa'aqibatu dzalika 'alaikum. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya kalian berlaku buruk, ya, maka akibatnya buat kalian juga, atas kalian. Fallahu la yanfa'uhu ihsanu af'alikum wa la tadurruhu isa'atuha. Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatan ihsan kalian itu tidak memberikan manfaat buat Allah, melainkan yaitu memberikan manfaat buat kalian. Kemudian wala tadurruhu isa'atuha, dan perbuatan isa'ah, perbuatan buruk kalian itu tidak memberikan madarat untuk Allah, melainkan memberikan madarat untuk kalian sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalian tuh nanti senang atau enggak itu ya tergantung dari gimana kalian berbuat. Fa idza hasala al-ifsad ats-tsani salatna 'alaikum a'da'akum liyakhzukum. Kalau misalnya terjadi al-ifsad ats-tsani, pengrusakan yang kedua, kami menguasai ke atas kalian, maafnya salatna, ya salatna itu kami menjadikan musuh-musuh kalian menguasai atas kalian. Salatna artinya menjadikan, menguasai. Kami jadikan musuh-musuh kalian menguasai atas kalian, liyakhzukum, untuk merendahkan, menghinakan kalian. Ya, jadi ini liyasu'u wujuhakum itu maknanya adalah liyakhzuakum, yaitu untuk menghinakan. Khaza itu menghinakan. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara ya enggak berbuat ihsan atau malah berbuat bid'ah. Musuh yang akan menguasai kita. Ya. Ibarat juga orang yang misalnya zikirnya la ilaha illallah 1000 kali, ya. Tapi kebid'ahan seperti itu bukannya Allah yang bakal memberikan rahmatnya, tapi musuh yang menguasai dia. Masya Allah. Kekalahan kita ini sekarang ya karena memang malas beramal, tapi giliran amal bid'ah, walah getol banget kan. Itu kemunduran kita di situ. Dikira itu kemajuan, padahal jauh banget. Wa yaj'alul masa'ata dhahiratan 'ala wujuhikum, dan menjadikan keburukan itu zahir, maksudnya ya keburukan itu menjadi zahir di wajah-wajah kalian.
lima yudhiqunakum min sunufil hawan. Lima disebabkan apa yang yudhiqunahum, mereka ini para penjajah membuat kalian mengecap. Zauq itu ngecap dengan lidah. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu setiap jiwa itu akan mengecap kematian. Nah di sini yudhiqunahum, mereka membuat kalian merasakan, ya, min sunufil hawan. Sunuf jamak dari sinf, yaitu beragam macam. Ini kaki jangan gitu, ini Al-Qur'an. Beragam macam al-hawan. Al-hawan tuh apa namanya? Perendahan. Beragam macam perendahan. Penghinaan dari penjajah. Wal yadkhulu baital maqdis, dan akhirnya mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis. Itu ketika itu langsung lemah karena apa? Bid'ah mereka. Nah sekarang orang Bani Israel berhasil melakukan ini, apa, berusaha masuk ke Baitul Maqdis, bahkan udah bisa masuk gitu kan. Tapi penyebabnya sebenarnya apa, kok bisa gitu? Justru sekarang kebalik, ibaratnya sekarang ini yang Filistin ini aslinya seperti Bani Israel ketika itu, lalai karena lalai gitu. Orang-orang yang sekarang, terutama teman-teman dari ikhwan, maksudnya ikhwan muslimin semacamnya, itu mereka nggak memperhatikan bahwasanya penyebab dari law-nya enforcement Palestina dan semacamnya itu adalah mereka sendiri sebenarnya. Asalnya begitu. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Palestina pun banyak yang masih bermaksiat sampai sekarang. Banyak yang masih lalai. Ya. Kurang kembali kepada Allah. Itu emang hakikatnya gitu. Kenapa orang-orang Yahudi bisa menguasai kayak gini? Itu seperti muslimin ini seperti Yahudi ketika masa itu. Gitu. Jadi ini real. Inilah gambaran untuk sekarang juga Allah kasih pelajaran. Kalau kita nggak ngebaca, kita nggak tahu. Dan kalau kita ngebaca cuman baca doang, nggak mendalami, kita nggak bakal tahu. Jadi memang harus kembali kepada Allah gitu. Sampai-sampai orang-orang Israel, Bani Israel sekarang bisa masuk ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu, sebagaimana orang-orang dahulu pun pernah penjajah bisa masuk ke bait itu untuk menghancurkan, menguasainya. Ya, kama dakhaluhu awwal marrah. Ya. Wa yukhribuhu kama dakhaluhu wa kharabul marratul ula. Dan mereka kharab itu merubuhkan, meruntuhkan. Yang seperti kata Nabi SAW, orang yang enggak baca Quran atau rumah yang, ya orang yang baca Quran itu seperti al-bait al-kharib, seperti rumah yang rubuh itu, berantakan kayak kapal pecah. Orang yang enggak suka baca Quran itu hidupnya, hatinya itu kayak kapal pecah. Kalau istilah Betawi itu berantakan banget sih, kayak kapal pecah, kapal pecah kayak gitu. Orang yang hati kayak kapal pecah, yang enggak ngerti Al-Quran, enggak ngerti baca, enggak mau belajar Al-Quran. Di sini wal yudammiru ma ghalabu alaihi minal biladi tadmiran kamila. Dan mereka pun penjajah mentadmir, yaitu menghancurkan apa yang telah dikuasai oleh orang-orang Bani Israil ketika itu dari negeri-negeri, tadmiran kamila, penghancuran yang sempurna. Udah hancur, udah habis. Nah, ini ayat terakhir karena masih berkaitan. Adapun ayat 9 kita bab baru insyaallah besok pagi insyaallah. Asa rabbukum ayyarhamakum. Nah, di sini asa. Asa itu kok bahasa Indonesianya harapan. Tapi ini bukan harapan Rabb kalian, bukan, maksudnya semoga. Semoga Rabb kalian yarhamakum ayyarhamakum, merahmati kalian. Sekalipun kemudian dihancurkan, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan buat mereka untuk kembali, yang kemudian akan Allah rahmati lagi nanti. Tetapi ingat, wa in udtum udna, wa in udtum udna. Hati-hati. Jika kalian kembali, kami kembali lagi. Maksudnya, ya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Ya, orang-orang yang ditimpa musibah pasti Allah rahmati. Sekalipun orang kafir, Allah berikan rahmat. Tetapi kalau kalian kembali,
melakukan hal yang sama, ya nggak ada keterpaksaan bagi Allah untuk menghancurkan kembali. Tadi udah 2 peringatan itu, 2 kali kisah tadi udah selesai. Sekarang setelah 2 ini selesai, itu udah menjadi urusan kalian, udah nggak ada lagi prediksi, nggak ada lagi apa-apa, tapi itu udah serahkan kepada udah. Kalian kalau misalnya berlaku itu lagi, akan terjadi lagi. Kalau kalian berbuat ihsan, akan tinggi lagi insyaallah. Nah gitu, wa in utum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami akan menjadikan jahannam hasir buat orang kafir. Hasir itu kurungan ya, penjaraan gitu loh, kerangkeng buat orang-orang kafir. Kok bahasa Jawanya kerangkeng. 8. Asa rabbukum ya bani Israel, semoga Rabb kalian wahai bani Israel merahmati kalian. Ba'da hadzal intiqam asyadidi in tubtum ilaihi, setelah intiqam dendam atau pembalasan yang syadid, yang keras. Ya. Tapi itu kapan Allah merahmati kalian wahai bani Israel? Ya. In tubtum ilaihi, kalau kalian bertaubat kepadanya. Kalau kalian enggak bertaubat, ya enggak bakal dirahmati oleh Allah. Kalau misalnya in tubtum ilaihi, kalau misalnya kalian bertaubat kepada Allah, wa ahsantum a'malakum, dan kalau misalnya kalian memperbagus amalan kalian, wa in raja'tum ilal ifsadi maratan tsalitsah wa aktsar, kalau misalnya kalian merujuk kembali ke perusakan ketiga kalinya atau lebih terus gitu, raja'na ilal intiqami minkum, kami kembali juga menuju pembalasan buat kalian. Wa sayyarna jahannama lil kafirin billah muhbisan yuhbisuna fi atau yuhbasuna fi, bisa. Kami akan menjadikan sayyarna, kami akan menjadikan jahannam untuk orang-orang kufur kepada Allah sebagai muhbis, penjara yang mereka terpenjara di dalamnya. La yajiduna minhu makhlasa, mereka tidak mendapatkan darinya tempat keluar. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat ke-8. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Ayat ke-9, 10 dan 11 insyaallah taala 3 ayat. Atau mungkin 4 ayat atau 5 ayat atau 6 ayat atau wallahu a'lam. Kita lihat besok. Pak. Iya, memang ditujukan untuk mereka. Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam dari Mesir, ya kan? Begini, dikatakan benar nggak juga? Karena begini, asalnya kan mereka di Mesir dengan Firaun, ya kan? Nabi Musa alaihissalam kan di Mesir, dan kaum Bani Israel ketika di Mesir. Kemudian mereka terusir dari Mesir, dikejar-kejar oleh Firaun, tapi selamat alhamdulillah. Nah, kemudian mereka pun diperintahkan oleh Allah menuju ke suatu tempat itu di Filistin itu. Nah, mulai di situ tuh, mulailah di situ menjadi markaz. Jadi asalnya Mesir mereka itu. Nah, adapun kalau misalnya sekarang itu nggak bisa menjadi dalih karena Masjid Baitul Maqdis juga milik umat Islam. Dan mereka ini orang Bani Israil asalnya juga Islam. Tapi karena mereka kufur terhadap Nabi Muhammad, kelas nggak bisa. Beriman kepada Nabi Muhammad itu berkonsekuensi harus berkiblat di Madinah, mulai dari Madinah berkiblat kepada Ka'bah. Makanya di periode Makkah kiblat kita kaum muslimin adalah Baitul Maqdis, mengikuti syariatnya Bani Israil. Tapi ketika periode Makkah, mulai awal-awal periode Madinah, syariatnya kiblatnya tahwil ke Ka'bah Makkah. Nah, di situ orang-orang Bani Israil itu harus ikut. Dan Baitul Maqdis itu gimana? Baitul Maqdis juga punya orang-orang Islam juga. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah diutus, otomatis semua orang-orang Yahudi yang mereka berkiblat kepada Baitul Maqdis harus ikut syariat Nabi Muhammad.
Sehingga ketika syariat Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya Baitul Maqdis bukan kiblat lagi melainkan Ka'bah, harus tahwil ke Ka'bah semua dari orang-orang Yahudi kembali ke Islam. Nah sekarang kenapa terjadi orang-orang Yahudi itu mereka mau menguasai Baitul Maqdis? Karena mereka masih berprinsip pada ajaran asli mereka yang telah mereka ubah, yaitu kiblat ke Baitul Maqdis. Sementara ajaran Islam, semua masjid di muka bumi ini adalah milik orang Islam. Maksudnya milik Allah, tapi dikuasai oleh umat Islam semuanya. Nah, baik Mekah, Baitul Maqdis atau Masjid Silaturahim. Gitu. Tapi kan orang Yahudi ini mereka tetap pengen Baitul Maqdis milik mereka. Dan mengatakan bahwa orang-orang muslim yang menjajah. Emang kayak gitu caranya mereka, triknya mereka. Ini kan dari agama kita. Baitul Maqdis bukan rumah milik mereka gitu. Tapi milik kami, dan sejarah telah membuktikan bahwasanya Baitul Maqdis adalah masjid kami. Nah, tapi ini kesalahannya bukan di masalah sejarah, bukan. Maksudnya benar, Baitul Maqdis ya milik orang Bani Israel. Tapi kesalahannya adalah di teologinya, bahwasanya kalian tuh sebenarnya syariat kalian itu dia dihapus. Harusnya kembali ke Islam. Kalau kalian kembali ke Islam, bukan Baitul Maqdis saja punya kalian. Ka'bah itu punya kalian, Masjid Silaturahim itu dia punya kalian. Kalian bisa bersaudara sama Pak Rohim, Pak Afif, Pak Neman, Pak Sumitro. Iya gitu. Sebenarnya orang Yahudi itu Islam berarti bisa menguasai itu gitu. Enggak, bukan masalah menguasai. Menguasai ini kan seperti menjajah, Pak. Mengurus lah, jadi di KM-nya enggak apa-apa lah. Gitu. Orang lain boleh menggunakan gitu. Boleh. Misalnya Bani Israel Islam kan menjadi BKM-nya Masjidil Aqsa, ya Muslim seluruh dunia kalau ke sana ya dilayani enggak. Iya. Sawa semuanya gitu. Tapi kan kalau misalnya masih di agamanya mereka, ta'assubnya, fanatiknya enggak ini. Ya mereka mau memegang agama mereka, tapi itu udah mansukh. Makanya kita enggak setuju apapun omongan mereka. Wallahu a'lam.